Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan tanda tanya pada kalimat dengan kompetensi dasar, yaitu mencermati penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Menulis teks dengan menggunakan huruf kapital, nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya dengan lafal dan intonasi. 2. Menemukan penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya sesuai aturan pada teks yang telah dibaca. 3. Menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. 4. Menyunting teks pendek sesuai dengan kebenaran, aturan penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. 5. Memperbaiki teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan. Anak-anak, masih ingat apa itu huruf kapital? Ingat, Bu, huruf kapital disebut juga huruf besar. Benar, huruf kapital disebut juga huruf besar. Lalu, kata apa saja yang penulisan pada huruf depannya menggunakan huruf kapital? Apa ya, Bu? Beno lupa. Lupa? Baik, jika Beno lupa, sekarang kita simak teks bacaan berikut bersama-sama ya. Kegiatan Ramadan Siti di rumah. Sudah 10 hari Siti melaksanakan puasa. Berpuasa kadang membuat badan kita lemas karena kita menahan lapar dan haus berjam-jam. Tapi menurut Siti itu bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Walau sedang berpuasa, Siti tetap semangat menjalani berbagai macam kegiatan seperti bermain dan membantu membersihkan dan merapikan masjid bersama Meli, Udin, Dayu, Beni, Edo, dan Lani. Setiap sore, Siti dan teman-teman membantu membersihkan dan merapikan masjid agar saat akan menunaikan ibadah sholat maghrib dan tarawih, masjid sudah bersih dan nyaman. Meli, Lani, dan Edo bertugas membersihkan ruangan masjid. Udin, Beni, Dayu, dan Siti bertugas membersihkan halaman masjid. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Beni segera mengambil alat pel karet. Tidak lama kemudian, Beni kembali membawa alat pel karet. Mereka lalu melanjutkan membersihkan masjid. Tidak terasa waktu sudah sore. Siti dan teman-teman kembali ke rumah masing-masing karena sebentar lagi
Waktu buka puasa tiba. Sesampainya di rumah, Siti membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Setelah makanan siap, ayah, ibu, Siti, dan Budi duduk di meja makan. Kegiatan berbuka puasa ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, aturan ketika berbuka puasa harus dipatuhi. Aturan ketika berbuka puasa yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Allah, membaca niat berbuka puasa. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Allah. Bagaimana Beno? Apa kamu sudah menemukan kata apa saja yang penulisan pada huruf depannya menggunakan huruf kapital? Sudah Bu, Beno sudah menemukan banyak kata yang penulisan pada huruf depannya menggunakan huruf kapital. Benarkah? Sekarang coba Beno sebutkan kata apa saja yang penulisan pada huruf depannya menggunakan huruf kapital. Setiap kata nama orang, nama tempat, nama bulan, hari, judul, dan kata pada awal kalimat Bu atau setelah tanda titik. Iya, benar. Tapi masih ada yang belum disebutkan. Ada yang tahu apa? Tidak tahu Bu. Memang apa Bu yang belum disebutkan? Setelah membaca teks kegiatan Ramadan Siti di rumah, dapatkah kamu menemukan kata Allah? Iya Bu, saya menemukannya. Nah, huruf pertama pada kata Allah menggunakan huruf kapital. Berarti saat menulis kata Allah, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital ya Bu? Iya, benar sekali. Selain itu, terdapat kata ganti untuk menuliskan kata Allah. Contohnya, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, dan sebagainya. Oh, begitu Bu. Kata ganti untuk menuliskan kata Allah seperti Yang Maha Esa juga diawali dengan huruf kapital ya Bu? Tentu, diawali dengan huruf kapital seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya. Jadi, sekarang sudah tahu bukan kata apa saja yang penulisan huruf depannya menggunakan huruf kapital? Iya Bu, saya sudah tahu sekarang. Selanjutnya, seperti yang tadi Beno sebutkan, huruf kapital juga ditulis pada nama orang. Siapa saja nama yang diceritakan dalam teks kegiatan Ramadan Siti di rumah? Ada Meli, Udin, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Budi Bu. Benar sekali. Penulisan nama orang juga huruf depannya harus menggunakan huruf kapital. Jangan sampai lupa ya Beno. Baik Bu, Beno akan mengingatnya. Kalau begitu, sudah siap dengan materi selanjutnya? Siap Bu, mari kita lanjutkan materinya. Perhatikan teks di atas. Setiap kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Dapatkah kamu menemukan tanda titik pada teks di atas? Sesampainya di rumah, Siti membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Setelah makanan siap, ayah, ibu, Siti, dan Budi duduk di meja makan. Kegiatan berbuka puasa ada aturannya.
Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, aturan ketika berbuka puasa harus dipatuhi. Yang dilingkari itu adalah tanda titik. Setelah tanda titik ditulis pada akhir kalimat, maka kalimat selanjutnya akan ditulis dengan huruf pertamanya huruf kapital. Selain tanda titik pada akhir kalimat juga terdapat tanda tanya yang disebut kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Dalam membuat kalimat tanya, kita dapat menggunakan kata tertentu. Masih ingat dengan adik Simba? Adik Simba yaitu A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Sekarang mari kita cari bersama-sama tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Lingkaran biru pada teks tersebut menandakan tanda tanya pada kalimat tanya. Lingkaran kuning pada teks tersebut menandakan kata tanya pada kalimat tanya. Hari ini kita sudah mengetahui 3 hal, yaitu penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya pada kalimat. Sekarang, bagaimana jika kita mencoba menulis kalimat dengan memperhatikan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya? Perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Nomor 1. Udin, siapa membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Perhatikan soal nomor 1. Apakah ada penulisan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya yang belum tepat? Ya, kalimat tersebut belum tepat. Penulisan yang benar yaitu Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Bisa dilihat perbedaan penulisan yang pertama dan yang kedua pada teks tersebut. Nomor 2. Ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Sekarang, perhatikan soal nomor 2. Apakah ada penulisan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya yang belum tepat pada teks tersebut? Ya, teks tersebut belum tepat. Penulisan yang benar seharusnya yaitu ayahku yang membelikannya.
Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan. Jadi sekarang sudah mengerti bagaimana penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya pada kalimat bukan? Sekian materi hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.